Ya, terima kasih Pak Sigit, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dirjen GTKPG, Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidik dan Pendidikan Guru. Kemudian Pak Ses, Bapak Ibu Direktur, kemudian Bapak Ibu Kepala UPT, Kepala Dinas, para pengawas, penilik, dan pamong yang sangat saya banggakan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang tindak lanjutnya seperti apa yang bisa dilakukan dengan adanya terbitnya Permenpan RB 21 tahun 2024. Mungkin lanjut, eh, kita punya layanan Bapak Ibu, jadi layanan pendidikan formal, non formal dan informal tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi dari pamong, tugas dan fungsi dari pengawas dan penilik tidaklah hilang. Jadi dengan Permenpan RB jangan ada asumsi bahwa oh berarti jabatan fungsionalnya hilang. Tidak. Bapak Ibu, jabatan fungsionalnya tetap sebagai guru ke depannya, kemudian mendapatkan penugasan. Jadi tidak hilang Bapak Ibu, melainkan terintegrasi dalam jabatan fungsional guru melalui apa? Melalui penugasan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita dibingungkan dengan kata-kata penugasan dan ada satu lagi tugas tambahan Bapak Ibu. Nah, kalau penugasan ini adalah yang ada di Permenpan RB 21 tahun 2024. Nah, penugasan itu bisa sebagai kepala satuan pendidikan, sebagai pendamping satuan pendidikan, atau penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Dibedakan Bapak Ibu dengan tugas tambahan. Kalau tugas tambahan, Bapak Ibu itu wakil kepala sekolah itu tugas tambahan, ya. Wali kelas itu tugas tambahan, ya. Sebagai kepala laboratorium di sekolah itu tugas tambahan. Karena tugas tambahan, Bapak Ibu, mereka itu menjalankan tugas sebagai guru. Jadi yang dituntut adalah 24 jam wajib itu guru. Tapi kalau penugasan maka tidak mempunyai kewajiban mengajar. Ini perlu dibedakan Bapak Ibu. Jadi penugasan sebagai kepala satuan pendidikan tetap berfokus pada melaksanakan kepemimpinan dan pengelolaan satuan pendidikan atau dalam satu kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu tetap tugasannya dan fungsinya tetap Bapak Ibu ya. Kemudian ada penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Pendamping satuan pendidikan tadi sudah berulang-ulang disampaikan itu ada pengawas dan penilik. Nah, ini juga melaksanakan fungsi kepengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan, tentu saja dalam rangka peningkatan pendampingan satuan pendidikan yang dilakukan oleh pengawas pada pendidikan formal dan penilik pada pendidikan non formal. Nah, kemudian yang satu lagi tadi yang non formal atau PAMONG berfokus pada layanan pendidikan non formal mulai dari kecakapan hidup, kemudian pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan dan seterusnya sampai kesetaraan ya, atau pendidikan lain. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya posisinya ini masih dalam proses transformasi atau penyesuaian-penyesuaian regulasi turunannya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kedudukannya. Ada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang sangat khawatir loh. Saya nanti kalau JF-nya guru, karena saya sekarang sebagai pengawas, berarti besok mengajar. Besok berarti saya di bawahnya kepala sekolah. Oh tidak, Bapak Ibu, di situ sudah diatur kedudukannya Bapak Ibu. Pendamping satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan tetap berkedudukan di satuan pendidikan.
Pendamping satuan pendidikan ya berkedudukan di Dinas Pendidikan. Kemudian pendidik pada jalur formal juga tetap berkedudukan di satuan pendidikan. Ini tetap kedudukannya Bapak Ibu. Jadi untuk pertanggungjawabannya kepala sekolah ya kepada nanti kepala dinas atau pejabat tinggi madya ya yang atau administrator di bidang pemerintahan daerah. Ya mulai dari kepala sekolah ya kepala dinas, nanti pendamping satuan pendidikan atau pengawas ya juga kepala dinas. Jadi Bapak Ibu tidak ada kesulitan. Jadi ini prosesnya sebenarnya lagi berlangsung, termasuk tadi yang pamong ya juga berkedudukan di satuan pendidikan. Tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya. Ini tadi proses penyesuaiannya sudah juga dijelaskan oleh Bu Santi ya pada prinsipnya bahwa nanti akan berpedoman kepada juklak, petunjuk pelaksanaan penyesuaian bagi jabatan atau pejabat fungsional yang akan dikeluarkan. Ini masih dalam proses Bapak Ibu, jadi apa namanya regulasi atau aturan-aturan turunannya ini sekarang lagi diproses. Nah, tentu saja nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin contoh yang paling real dalam rangka penugasan itu ada di kepala sekolah yang sudah berjalan. Jadi untuk menjadi kepala satuan pendidikan itu nanti ada namanya penugasan menjadi kepala satuan pendidikan. Itu ada prosesnya sendiri. Kemudian nanti untuk penugasan pengawas yang sekarang ini jabatan fungsional nanti juga ada penugasan. Ada diklat calon pengawas, ada diklat calon kepala sekolah, nanti ada diklat juga calon penilik, ada diklat calon guru pamong apa pendidik satuan pendidikan non formal. Jadi inilah si proses semua. Jadi selagi belum ada ketentuan yang mengikat, maka ini tugas dan fungsinya tetap bisa berjalan. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya sudah ada Direktorat Pendidikan Guru dan pendidikan guru, tenaga pendidikan dan pendidikan guru, Bapak Ibu sudah membuat surat yang ditujukan kepada Menteri Agama, kemudian kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Ini suratnya tertanggal 15 Januari ya tahun 2025 tentang apa? Tentang masa transisi penyesuaian dalam jabatan fungsional guru. Nah, isinya apa? Nah, ini Bapak Ibu, jadi masa transisi ini ya jabatan fungsional pengawas, pamong belajar, dan penilik tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Nah, surat ini juga ditembuskan ya kepada hampir semuanya ini tembusannya kepada Menteri Sekretaris Negara, Menpan RB, kemudian Mendikdasmen, Kepala BKN, termasuk Kantor Region BKN, Sekjen Kemenak, kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga mendapat tembusan, Sekretaris Daerah, Kabupaten, Kota, Provinsi juga mendapat tembusan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten, Kota, Provinsi juga dikasih tembusan, Kepala Dinas, Kepala BKD, BKPSDM, dan Kepala BKPP Kabupaten, Kota, dan Provinsi juga sudah dapat tembusan. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, pemerintah dan pemerintah daerah tetap memberikan layanan kepegawaian, penghasilan, tunjangan, dan penghargaan lainnya, dan layanan lainnya terkait dengan tata kelola JF Guru, JF Pengawas, JF Pamong, JF Penilik, seperti sedia kala. Jadi seperti biasanya Bapak Ibu sampai keluarnya ini ya sampai keluarnya perangkat regulasi yang lebih lengkap atau petunjuk teknis lebih lanjut dari instansi pembina. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini karena belum ada petunjuk teknisnya, regulasi yang lebih lengkap, artinya
layanan kepegawaian dan seterusnya itu tetap dilakukan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan lagi oleh pemerintah daerah dan pemerintah? Memastikan Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali karena nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian datanya tidak update, sehingga diharapkan itu memastikan data pejabat fungsional yang akan disesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru telah valid dalam Dapodik atau Simtendik serta di SIASN ini. Dua poin ini Bapak Ibu sekalian sudah ada di surat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru yang sudah beredar di mana-mana. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan, kami bisa sampaikan mungkin di chat atau nanti dikirim kembali. Saya kira itu Pak Sigit untuk penjelasannya ya, untuk tindak lanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah atau dan pihak-pihak terkait. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiman, tepat waktunya. Terima kasih Pak Kasiman. Nggak lanjutnya tadi satu hal penting itu, jangan khawatir gitu ya. Ya. Pengawas akan melakukan pendampingan gitu ya. Penilik juga sama, termasuk juga pamong belajar.